Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua perjalanan berakhir di tempat yang seharusnya. Ada perjalanan yang dimulai dengan tiket, nomor kursi, dan tujuan jelas, namun berakhir tanpa jejak, tanpa saksi, dan tanpa kepulangan. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita tentang sebuah bus yang hilang, melainkan tentang perjalanan terakhir yang tidak tercatat oleh waktu. Inilah kisah yang tak pernah diumumkan di terminal manapun. Kasus hilangnya bus malam 04. Tidak ada yang aneh dengan bus malam 4. Setidaknya itulah yang dikatakan perusahaan otobus itu. Rute biasa, jam keberangkatan biasa, penumpang pun tercatat lengkap. Namun sejak malam itu, bus malam 04 tidak pernah sampai ke tujuan. Bus berangkat jam 0:40 dari terminal kecil di pinggir kota. Lampu neon terminal berkedip lemah. Hujan turun tipis, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Para penumpang naik satu persatu lelaki, berwajah letih. Ibu menggendong anak yang tertidur, mahasiswa dengan headset, dan seorang nenek tua yang membawa tas kain lusuh berbau tanah basah. Sopirnya bernama Pak Dharma. Sudah 20 tahun mengemudi malam, hafal tiap tikungan. Tapi malam itu, sebelum mesin dinyalakan, ia sempat bergumam pelan, "Kenapa rasanya jalanan malam ini berat sekali?" Kernet menertawakannya. Bus pun melaju. Awalnya semuanya normal. Lampu jalan, aspal basah, suara hujan di kaca depan. Hingga tepat jam 1:23, GPS bus mati sendiri. Radio komunikasi hanya mengeluarkan suara statis seperti bisikan panjang yang tidak putus-putus. Jalan yang mereka lalui mendadak terasa lebih sempit. Meski Pak Dharma yakin itu jalan nasional, pepohonan di kiri kanan mulai rapat, menjulang tinggi, menutup langit sepenuhnya. "Pak, ini benar jalannya?" tanya Kernet. Pak Dharma tidak menjawab. Tangannya gemetar di setir. Di dalam bus, satu persatu penumpang mulai merasa tidak nyaman. Seorang pria berdiri dan berteriak bahwa jam tangannya mundur sendiri. Seorang ibu menangis karena anaknya bangun sambil menunjuk ke jendela dan berkata, "Banyak yang nempel, Bu." Mahasiswa yang sejak tadi diam tiba-tiba muntah, lalu pingsan. Dan nenek tua itu sejak awal perjalanan tidak pernah bergerak. Ketika bus berhenti mendadak, semua penumpang terdiam. Di depan mereka berdiri sebuah terminal tua. Bangunannya retak, papan nama lapuk, lampunya menyala redup berwarna kuning pucat. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca, kecuali satu kata yang masih jelas. "Terminal ini nggak ada di peta manapun," bisik Kernet. Pintu bus terbuka sendiri. Satu persatu penumpang turun tanpa bicara. Wajah mereka kosong. Langkah mereka pelan, seolah
dipanggil sesuatu. Tidak ada yang berani menahan ketika Pak Dharma mencoba berteriak. Suaranya tidak keluar. Saat ia menoleh ke belakang, kursi bus sudah kosong, kecuali nenek tua itu. Ia berdiri tepat di lorong tengah, menatap Pak Dharma dengan senyum tipis. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar suara berlapis-lapis. Bus ini sudah penuh sejak lama. Lampu bus padam total. Keesokan paginya, bus malam 04 tidak ditemukan. Pencarian besar-besaran dilakukan. Jalan ditelusuri, hutan disisir, jurang diperiksa. Tidak ada bangkai bus, tidak ada korban, tidak ada jejak. Namun 3 hari kemudian, seorang petani menemukan tiket bus basah lumpur di dekat terminal tua yang sudah lama terbengkalai, terminal yang menurut warga tidak boleh dilewati setelah tengah malam. Di tiket itu tertulis bus malam 04, tujuan tidak kembali. Hingga hari ini, perusahaan otobus menutup kasus itu dengan alasan kesalahan administrasi. Namun beberapa sopir malam bersumpah, setiap jam 1:23 mereka melihat lampu bus tua melintas di kejauhan tanpa suara mesin. Dan jika kau cukup berani menatap ke dalamnya, kau akan melihat penumpang duduk diam, menatap lurus ke depan, menunggu giliran digantikan. Karena bus malam 04 tidak pernah berhenti beroperasi. Sejak malam itu, tidak ada lagi bus malam 04 di daftar keberangkatan. Namun, sebagian orang tahu yang hilang bukanlah busnya, melainkan para penumpang yang salah memilih perjalanan. Jika suatu malam kamu pulang larut dan melihat sebuah bus tua berhenti tanpa suara dengan lampu redup dan pintu terbuka perlahan, jangan naik, jangan bertanya, dan jangan pernah melihat ke dalam terlalu lama, karena bisa jadi kursi yang kosong itu sedang menunggumu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor selanjutnya.